Baik, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Baik. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang menjadi topik sebagaimana visi gereja ini, dan hari ini saya lebih cenderung bicara tentang jemaat Tuhan yang sehat. Jemaat Tuhan yang sehat. Jemaat Tuhan yang sehat adalah jemaat Tuhan yang percaya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, menjalankan panggilan Kristus di dalam dunia. Artinya jemaat itu tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, kegiatan gereja, tetapi juga mencerminkan kasih kebenaran kuasa Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Jadi juga ingin saya sampaikan, bukan sesuatu yang hanya sebatas rutinitas semata, atau kita tidak hanya bicara tentang soal organisatori saja, tetapi kita bicara tentang cermin dari kasih kita kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, menikmati kuasa dan otoritas Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini menjadi dambaan, menjadi harapan bagi semua orang. Kita akan coba untuk lihat, karena di dalam beberapa catatan yang Alkitab katakan buat kita semua bahwa menjadi jemaat yang sehat ada punya ciri sebenarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengajarkan kepada kita begini, Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Perhatikan, ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Katakanlah begini, bahwa kalau dia yang utama dari segala sesuatu, berarti Kristus menjadi pusat dalam segala hal. Jadi semua sikap kita, semua proses perjalanan iman kita, pusatnya adalah Kristus. Jadi bukan yang lain. Ayat ini juga menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Nah, kalau bicara tentang kepala gereja, berarti ia yang memiliki otoritas. Ia yang memiliki otoritas penuh atas semua pergerakan-pergerakan kita. Selaku jemaat Tuhan, maka seluruh pergerakan kita, dia yang memiliki otoritas penuh. Jadi dengan demikian, maka kita tidak akan bisa berhasil tanpa dia terlibat sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dia yang adalah segalanya dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Alkitab tadi menceritakan dia yang pertama bangkit dari kematian, dia atau kebangkitan sulung dari antara segalanya, maka menunjukkan bahwa keunggulan dia tidak bisa dibandingkan dengan keunggulan yang lain. Atau Kristus memiliki keunggulan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi siapapun dia yang dipuja-puji oleh dunia ini tidak bisa disandingkan dengan keunggulan Kristus, karena dia adalah segalanya. Sekali lagi, kenapa dia segalanya? Karena dia adalah Allah
Yang walaupun kebanyakan orang di jemaat ini kemudian mempertentangkan tentang kealahannya. Banyak orang kemudian meragukan tentang kealahannya. Tetapi sampai hari ini saya masih tetap percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingin saya katakan bahwa hal ini penting untuk terus mendarat di dalam hati kita semua. Karena hari-hari ini pengajaran-pengajaran yang meragukan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat begitu gencar. Publikasi begitu gencar. Ada yang kemudian didokumentasikan lewat film-film yang kemudian memberikan semacam penawaran terlihat begitu memukau. Yang kemudian sedang dibangun sebuah strategi untuk meragukan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya ingin kembali memantapkan, hari ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa dengan cara apapun yang dunia bangun untuk meragukan tentang Kristus, tentang kealahan Kristus, tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan karena itu, betapa penting bagi kita selaku orang-orang yang percaya, yang hendaknya senantiasa berpusat kepada Kristus sebagai satu ciri jemaat yang sehat. Karena kalau kita kemudian tidak lagi mengharap atau mengarahkan pusat sebagai Kristus atau Kristus sebagai pusat di atas segalanya, maka itu tanda kita tidak mulai lagi sehat. Jadi salah satu ciri jemaat yang sehat segalanya berpusat pada Kristus. Nah, kita juga perhatikan bahwa segala pengajaran kita juga selalu berpusat pada firman Allah. Kalau Kristus menjadi pusat dari segalanya, maka pengajaran kita juga didasarkan pada firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala hal berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi Kristus dan oleh firman-Nya yang memberikan kepada kita jalan, menjadikan arah kehidupan kita, sehingga kita selalu relevan. Karena pengalaman saudara belum tentu relevan dengan pengalaman orang lain. Tetapi Kristus dan firman-Nya yang kemudian dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 itu selalu relevan. Saya coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kenapa saya katakan relevan? Karena begini, dalam ayat 16 sampai dengan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dalam ayat yang ke-16, firman Allah bermanfaat mengajar. Kenapa penting mengajar? Karena banyak hal kita tidak tahu tentang cara Tuhan. Kita juga banyak tidak tahu tentang rencana Tuhan. Kita juga banyak hal yang belum kita pahami tentang hidup kita sendiri, saudara. Jadi bukan hanya kita tidak paham banyak hal tentang Tuhan, termasuk diri kita sendiri, bahkan banyak hal kita tidak pahami. Apalagi kita mau memahami orang lain, diri kita sendiri. Banyak hal kita tidak pahami. Kadang-kadang kita sendiri mengatakan, beta sendiri sempaham dan beta pun diri ini. Nah, kadang-kadang muncul secara tidak sadar. Nah, kalau itu yang terjadi, apalagi tentang Tuhan dan orang lain, saudara. Tapi firman Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk mengenal diri kita lebih dalam, saudara. Apakah saudara membutuhkan orang lain? Tentu bisa. Tapi ketika orang lain bicara, saya dan saudara bisa tersinggung. Saya dan saudara bisa menjadi marah.
Tapi kalau firman Allah bicara, mau marah siapa? Kita tidak bisa marah siapa-siapa. Mau marah Tuhan? Mau pukul Tuhan? Tidak mungkin. Tapi kalau firman Allah akan bicara, maka kita akan terima. Kita akan paham, ya ternyata hidup saya demikian. Dan ada banyak kekurangan-kekurangan dalam tubuh kita ini, dalam hidup kita ini. Secara daging dengan kemauan-kemauan, oleh firman Allah mengajar. Untuk apa? Supaya membawa kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Firman Allah mengajar. Nah, ayat Alkitab juga menyatakan kesalahan seperti yang sudah tadi saya katakan. Bahkan memperbaiki kelakuan. Apakah saudara mengatakan biarkan orang lain yang memperbaiki kelakuan saya? Saudara, kalau orang lain memperbaiki kelakuan saudara, saudara seperti yang sudah tadi saya katakan, saudara mungkin bisa emosi dan punya reaksi saudara. Dan bisa saja reaksi saudara itu reaksi yang kasar, reaksi saudara yang bisa membuat orang lain ya bisa kesulitan menghadapi saudara. Tapi kalau firman Allah yang oleh Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat memperbaiki kelakuan dan mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Kita, Alkitab katakan jauh, dulu kita jauh, tapi sekarang menjadi dekat. Oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kita bersyukur karena firman Allah yang menolong kita semua bisa mengenal Tuhan. Jadi hidup yang kemudian berpusat kepada Kristus. Kita harus selalu ada dengan firman Allah. Kenapa berulang kali saya katakan agar supaya di setiap kesempatan pagi atau malam sebelum tidur ataukah di jeda siang hari kita selalu harus bisa baca kebenaran firman Allah. Karena itu membuat hidup kita menjadi sehat saudara. Hidup kita menjadi sehat. Yang berikut yang ini saya sampaikan bahwa ciri jemaat yang sehat adalah jemaat yang hidup dalam kasih dan persaudaraan. Nah, kasih dan persaudaraan ini penting. Saya sudah menyampaikan ini berulang kali, tetapi saya juga tidak akan bosan untuk menyampaikan ini. Karena kasih dan persaudaraan atau kasih, persaudaraan dan kesatuan itu adalah ciri khas dari pengikut Kristus. Kenapa pada gereja mula-mula banyak orang yang menjadi takut dengan umat Tuhan yang percaya pada waktu itu. Takut bukan karena banyak umat Tuhan. Takut karena persatuan dan kasih satu dengan yang lain. Alkitab mengatakan bahwa mereka saling memecahkan roti. Mereka saling membagi satu dengan yang lain. Dan juga Alkitab katakan bahwa bahkan mereka menjual harta mereka dibagi-bagikan hasilnya kepada yang lain saudara. Artinya begitu dekat dengan yang namanya kasih dan persaudaraan atau kesatuan satu dengan yang lain. Saya tidak sedang ingin mengajak saudara hari ini pulang setelah dengar firman ini dan saudara pulang jual harta-harta saudara di rumah. Lalu saudara bagi kepada satu dengan yang lain. Kalau mungkin terlalu banyak saudara jual, boleh saja saudara. Tapi kalau saudara punya satu rumah dan saudara jual, saudara bagi-bagikan. Ya kalau dengan sukacita saya apa-apa juga. Tapi saya tidak bermaksud ke sana. Tetapi artinya bahwa kasih dan persaudaraan, kasih dan kesatuan satu dengan yang lain, di mana saling mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah satu hukum dan perintah Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 13, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35, dikatakan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, perhatikan ini saudara. Dengan ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi untuk bisa mempromosikan kita ini pengikut Kristus, maka yang perlu kita buat hanya adalah saling mengasihi. Jadi mempromosikan kepada dunia kita ini pengikut Kristus adalah dengan saling mengasihi. Karena Alkitab katakan, dengan demikian, sebelumnya saya baca. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tidak ada cara yang lain mempromosi diri saudara adalah murid Tuhan. Atau tidak ada cara yang lain memperkenalkan kepada dunia bahwa saudara adalah murid-murid Kristus. Atau tidak ada cara yang lain di mana dunia mengenal saya dan saudara bahwa kita adalah pengikut Kristus. Selain hanya ketika kita menyatakan kasih kita satu dengan yang lain. Dan itu bagian yang sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan agar supaya hidup dalam kasih persaudaraan dan kesatuan. Sebagai jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita menghindari yang namanya kesombongan dan egois. Kita menghindari yang namanya perpecahan. Karena Alkitab dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Selalu ada kata satu dan satu. Ini bicara tentang selaku jemaat Tuhan, mari kita selalu pelihara kesatuan jemaat ini saudara. Amin. Mari kita terus pelihara kesatuan jemaat agar apa? Supaya kita senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengharapkan atau kita tidak bisa bermimpi kesempurnaan orang lain dalam gereja ini. Karena tidak akan ada yang sempurna selama kita di dunia ini. Tetapi mari bagaimana kita memahami tentang hati Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Ketika kita paham Tuhan mengasihi semua orang, maka waktu kita melihat orang lain dengan kekurangannya, kita akan mengatakan kalau Tuhan bisa mengasihi orang dengan segala kekurangannya. Kalau Tuhan bisa mengasihi saya dengan hidup saya yang berdosa, siapakah saya untuk tidak mengasihi orang lain? Sehingga dengan demikian cara pandang Tuhan di mana Tuhan tidak membeda-bedakan. Karena dikatakan Alkitab bahwa karena kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan bahkan Alkitab memberikan penegasan buat kita. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia. Rela tergantung di atas salib. Yang menceritakan kepada kita semua pengorbanan Kristus itu. Karena ekspresi dari kasih sejati Tuhan. Kalau Tuhan bisa punya alasan yang kuat tidak mengasihi kita. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Maka kita juga tidak punya alasan untuk tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kita punya level yang sama, yaitu manusia. Kita punya kekurangan yang sama,
yaitu tidak ada yang sempurna. Dan kalau kita semua punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Orang lain juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Diri kita punya kelebihan, juga punya kekurangan. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal yang kedua, kenapa? Karena kita sebagai umat yang telah ditebus dengan darah Kristus. Semua kita adalah orang-orang yang memiliki nilai yang lebih besar dari segala ciptaan di dunia ini. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita bisa memiliki seisi dunia. Tapi kalau kita kehilangan nyawa, apa artinya semua yang kita miliki? Artinya nilai jiwa kita jauh lebih berharga dari sisi dunia. Dan karena itu kita harus bisa memandang sebagaimana yang dipandang Tuhan, yaitu bahwa kita mengasihi karena orang itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi kita tumbuhkan rasa saling mengasihi satu dengan yang lain, yaitu dengan selalu menghargai keterbatasan, menghargai kekurangan sebagai bagian dari rasa tanggung jawab kita. Untuk apa saudara? Agar supaya kita menjaga kesatuan gereja ini. Supaya apa? Sampai akhirnya ketika Kristus akan datang, atau sampai ketika kita ketemu di surga, kita selalu dalam komunitas sebagaimana kita lihat. Oh, ada Mama Popi, oh ada Mama Chen. Kan pasti, kan Alkitab katakan pengetahuan kita semakin bertambah kan. Jadi sampai di sana bukan kita menjadi orang yang menjadi orang yang lupa-lupa, bukan. Sampai di sana kita semakin tahu. Pengetahuan kita bertambah saudara. Artinya kita tidak akan mungkin lupa orang yang pernah dekat dengan kita. Lupa dengan orang yang pernah sama-sama dengan kita. Tidak mungkin saudara. Karena semakin kita memiliki pengetahuan yang bertambah. Kita tidak lagi ada dalam kelemahan dan keterbatasan. Karena di sorga tidak ada orang pikun saudara. Di dunia banyak orang pikun. Usia 60-70 tahun ke sana mulai tidak lagi kenal cucu. Bahkan jangan sampai tidak kenal suami atau istri. Tapi di surga tidak ada yang namanya kenal pikun. Karenanya kita akan saling mengenal. Ketika kita mungkin, saya tidak tahu nanti ke depan seperti apa di sana seperti apa. Tapi bisa jadi kita ketemu dengan Tante Yus dan bisa kita tanya. Tadi saya lihat Mama Chen, beta sen tahu karena memang pengetahuan bertambah. Tapi kita hanya berlogika saja. Oh, Mama Chen ada di sana. Atau bisa jadi kita mengatakan, saya mau ingin ketemu dengan Mama Chen, tiba-tiba Mama Chen ada. Tapi contoh saya, ketika kita mau ingin ketemu dengan seseorang, ternyata dia tidak ada. Berarti dia tidak ada di negeri ini. Nah sekali lagi pengetahuan kita semakin bertambah, bisa jadi kita ingin ketemu dengan seseorang, tiba-tiba kita langsung ketemu. Dan bisa jadi saudara. Karena saya belum pernah dari sana. Tapi yang kita memberikan penjelasan buat kita dengan sangat detail, yaitu pengetahuan kita bertambah dan kita menjadi sempurna. Berarti bahwa tidak ada gap, tidak ada keterbatasan. Sehingga saya bisa menerjemahkannya bahwa kalau saya ingin ketemu dengan seseorang dan saya langsung bisa ketemu. Kalau hari-hari ini, kalau kita ingin ketemu dengan seseorang, kita mesti pesan dulu. Bolehkah katong ketemu hari ini? Atau kita melalui telepon. Tapi saya percaya sekali waktu tidak ada ruang dan tempat yang membatasi. Dan dengan siapapun kita ketemu, kita bisa ketemu. Dengan siapapun kita mau ingin lihat, bisa kita lihat. Tergantung dia ada di situ atau tidak. Atau di surga atau tidak. Tapi kalau dia di surga pasti kita ketemu saudara. Tapi bayangkan ketika saudara ingin ketemu. Dan orang itu tidak ada di situ. Pasti di hati saudara akan mengatakan, berarti dia tidak ada di negeri ini.
berarti dia tidak ada di surga. Berarti dia di tempat lain. Dan itu sebabnya, mari selama kita ada di dunia ini, kita terus mempertahankan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ini bagian yang penting dalam kehidupan kita, sehingga menjaga persatuan dan kita tetap satu, supaya mendukung, mensupport satu dengan yang lain. Karena dalam pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun seperti yang memang kamu lakukan. Jadi tujuan kita saling membangun agar supaya jemaat yang satu itu bisa tetap sehat secara rohani. Karena saya tidak sedang bicara tentang jemaat yang sehat itu secara fisik. Saya lebih cenderung bicara tentang jemaat yang sehat secara rohani. Karena secara rohani akan kita pertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan rohani kita. Tetapi kita juga bertanggung jawab menjaga kesehatan orang lain. Sehingga Alkitab katakan, saling menasihati satu dengan yang lain dan saling membangun. Sebagaimana yang kita lakukan, tujuannya apa? Supaya dia tetap sehat secara rohani. Yang berikut ini kita belajar bersama. Ciri jemaat yang sehat. Setia dalam penyembahan dan di dalam doa. Jemaat penting sekali dua hal ini kita sekali lagi melekat dengan kita. Kenapa? Penyembahan dan doa itu bagian yang penting dalam kehidupan kita selaku jemaat. Karena pada kisah para rasul itu menjelaskan bagaimana jemaat itu selalu berkumpul. Mereka memuji Tuhan, tapi mereka juga berdoa di sana. Dekatnya mereka dengan Tuhan selalu ada ciri penyembahan dan doa. Saya pernah baca satu buku yang mengatakan begini. Penyembahan itu sesuatu yang melekat di dalam hati. Dan kalau telah melekat di dalam hati, maka penyembahan kepada Tuhan bukan sesuatu yang dipaksa. Jadi hal yang sama ingin saya katakan, bahwa kita dituntut karenanya di gereja ini, kalau saudara mau menyembah Tuhan tidak perlu oleh WL menantang saudara, ayo menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu lahir dari hati. Bagaimana mungkin kita mau menyenangkan Tuhan dan harus orang lain paksa kita, saudara? Bagaimana mungkin kita mau ingin diberkati oleh Tuhan dengan hidup kita untuk bagaimana menyenangkan Tuhan, tapi kita mau dipaksakan? Tidak mungkin, saudara. Karena saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau ingin menyenangkan Tuhan, kalau saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka upah itu yang saudara terima. Orang lain tidak. Karena itu di saat yang kau menyembah Tuhan, dan ketika itu keluar dari hati yang dalam untuk bagaimana mengekspresikan kecintaan kepada Tuhan, maka itu tidak lahir dari orang lain, itu lahir dari diri saya dan saudara. Tapi doa dikatakan begini, ada satu buku pernah saya baca dalam satu buletin kecil yang mengatakan, kalau saudara mau ingin orang dekat dengan Tuhan, cintanya dia kepada Tuhan, seberapa setia dia dengan doa. Seberapa dia dekat dengan Tuhan, maka saudara akan lihat dari cara dia berdoa. Jadi ini penting buat saya dan saudara, supaya jemaat yang sehat, dan saya rindu dalam gereja ini kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tapi kita juga menjadi jemaat yang suka berdoa, saudara. Artinya bahwa jangan sampai saudara berpikir berarti kita tidak lagi bekerja dan melakukan segala hal. No, saudara.
Kata berdoa berarti ada waktu-waktu tertentu di mana kita luangkan untuk membangun komunikasi kita dengan Tuhan sebagai bagian dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan akan dibuktikan dengan seberapa dekat kita dengan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini penting buat saya dan saudara. Karena jemaat yang sehat itu adalah jemaat yang berdoa dan jemaat yang menyembah Tuhan. Kalau kita tidak berdoa dan tidak menyembah Tuhan, maka saya balik berarti jemaat yang sakit, saudara. Jadi untuk menjadi sehat dan jemaat yang sehat, cirinya selalu ada penyembahan, tetapi juga selalu ada doa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan itu berulang kali Alkitab sampaikan. Berulang kali firman Allah catat itu. Karenanya kalau terobosan di dalam Kisah Para Rasul atau gereja mula-mula, terobosannya luar biasa. Karena selalu mereka berkumpul, selalu mereka memecahkan roti. Artinya kalau memecahkan roti berarti mereka fellowship, kalau kita bisa katakan begini. Mereka makan sama-sama. Lalu kemudian mereka berdoa, mereka tidak fokus dengan makanan, saudara. Makanan hanya sarana. Hari-hari ini banyak orang menjadikan ibadah sebagai sarana dan makanan sebagai pusat, saudara. Kadang-kala saya perhatikan itu. Nah, kita harus memahami makanan itu hanya sarana. Dan ibadah serta doa itu fokus utama kita. Amin. Jadi di mana-mana kalau ada orang yang melakukan acara-acara, kadang-kala yang paling banyak sibuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kadang-kala malah tidak bisa lagi ibadah, hanya sibuk atur makan. Hari-hari mari kita belajar bersama agar supaya fokus kita bukan yang lain. Fokus kita adalah bagaimana duduk di kaki Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan. Jadi penting bagi saya dan saudara untuk memetakan pola kita berpikir bahwa fokus kita adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jemaat yang sehat, aktif dalam pelayanan, tetapi juga penginjilan. Nah, jemaat dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Atau katakanlah Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai jemaat yang sehat, kita harus selalu bisa melayani. Dan pelayanan kita ini penting untuk kita kerjakan, khususnya dalam mengabarkan Injil dan membawa jiwa kepada Tuhan. Sekali lagi, mengabarkan Injil dan membawa jiwa kepada Tuhan kiranya itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa ini penting? Karena ini tugas kita, saudara. Kenapa ini penting? Karena ini amanat Tuhan. Kenapa ini penting? Karena itu bagian dari hati Tuhan. Itu bagian dari misi Tuhan. Sehingga betapa penting kita selaku jemaat Tuhan, kita tidak bisa berpuas diri karena kita sudah diselamatkan.
Kita tidak bisa berpuas diri karena kita sudah di area ini, saudara. Jangan pernah kita menjadi puas dengan ini. Tapi hendaklah kita terbangun dengan rasa haus, kerinduan, keinginan yang kuat untuk mengabarkan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan. Dengan cara saudara membawa kabar Injil sekarang ini, banyak sekali media, banyak sekali cara. Dengan teman-teman, dengan orang-orang yang dekat, dengan media saudara bisa melakukan itu. Tapi saya ingin katakan betapa penting mengabarkan Injil dan membawa jiwa kepada Tuhan melekat dengan kita. Jangan sampai kita mengatakan, ya itu tugas pendeta. Ya itu tugas majelis. Lalu tugas jemaat di mana? Karena Alkitab tidak mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan ditujukan hanya kepada 1-2 oknum saja. Tapi Alkitab dicatat ini untuk manfaat banyak orang. Atau Alkitab ini dicatat agar supaya semua orang tahu bahwa menjadi murid Kristus berarti ini tugas, amanat, dan tanggung jawab. Artinya bahwa kalau Alkitab mencatat ini, karena saya tentu percaya banyak hal yang Tuhan bicara. Selama di dunia ini Tuhan banyak bicara. Tapi tidak semua hal yang Tuhan bicara selama di dunia itu dicatat di Alkitab. Karena Alkitab hanya mencatat hal-hal pesan-pesan yang penting, yang dianggap penting, dan itu dicatat Alkitab. Dan karena itu maka ketika Matius 28:19-20 ini adalah merupakan sebuah amanat tanggung, dan itu dipandang penting karena itu dicatat dan dibukukan dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian maka selaku umat Tuhan kita memastikan, memahami ini amanat agung, dan hendaknya itu mendarah daging dalam diri kita semua. Wow, ini tugas saya. Wow, ini tanggung jawab saya. Karena ini ciri jemaat yang sehat, yaitu bahwa mengabarkan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara mungkin mengatakan, tapi saya tidak pandai bicara. Sekali lagi, alasan itu alasan klasik. Karena Musa pernah bicara itu. Tapi kemudian Tuhan pakai dia sebagai pemimpin yang hebat sepanjang zaman. Kalau mungkin mengatakan bahwa aku masih muda, Alkitab juga memberikan catatan itu kepada Yesaya. Tapi dikatakan, tetapi aku orang yang berdosa. Itu yang dicatat oleh Paulus. Aku rasul yang berdosa. Alkitab memberikan dalil, atau banyak tokoh-tokoh yang berdalil. Tapi ketika mereka mengatakan, ya ini aku. Dan Tuhan pakai mereka dengan hebat. Saya memberikan contoh Musa yang dalil tidak fasih bicara. Yesaya yang masih muda. Kemudian Paulus seorang yang benar-benar seorang yang mengejar pengikut Kristus untuk dia bunuh. Tapi kemudian ketika Tuhan pakai dia, tangkap di depan pintu Damsik, Tuhan ubahkan dia. Dan akhirnya menjadi pribadi yang Alkitab catat. Tidak ada rasul yang lain yang mencatat Alkitab lebih banyak dari Rasul Paulus. Mereka bukan orang-orang sempurna. Saya mau mengatakan saudara bukan orang-orang sempurna. Tapi ketika saudara tangkap hati Tuhan dalam dirimu, saudara akan mengatakan, saya mau melakukannya. Karena itu hati Tuhan. Apa yang tadi saya sampaikan, tokoh-tokoh hebat ini, ketika mereka tangkap hati Tuhan, Tuhan pakai mereka. Ketika saudara tangkap maksud Tuhan, Tuhan akan pakai saudara. Untuk apa? Menjadi jemaat yang sehat. Dan menyehatkan setiap orang
dimanapun engkau berada. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan, jemaat yang sehat bukan hanya tentang jemaat yang aktif, bukan hanya jemaat yang dalam rutinitas secara organisasi, tetapi kualitas iman dan kehidupan rohani jemaat yang bertumbuh dalam kasih, kebenaran, doa, firman, dan pelayanan serta kesaksian Kristus kepada dunia. Sehingga setiap orang dapat tahu tentang pribadimu. Dan dari pribadimu orang tahu siapa engkau yang menyembah Tuhan. Dan itu yang penting, yang kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua. Karena tentu saya percaya semua kita ingin menjadi jemaat yang sehat. Dimanapun saudara ketemukan dalam jemaat ini, saudara rindu semua orang sehat. Dan saya pastikan kalau kerinduan itu ada, maka mari kita belajar selaku jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Mari kita belajar menerapkan firman Tuhan ini. Karena kalau kita keluar dari jalur ini, kita akan dihadang dengan sakit secara rohani. Setiap kita yang keluar dari jalur, memungkinkan kita akan mengalami mara bahaya. Dan karena itu, saya mengajar kita, mari kita luangkan waktu. Mari kita mendedikasikan hidup ini kepada Tuhan untuk belajar bagaimana menjadi jemaat yang sehat. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini.